Heho Pop Gengs. Indonesia comeback. Trofi Piala AFF sudah di depan mata. Pertandingan demi pertandingan dihadapi para penggawa kita dengan sangat gagah. Terhanyut dalam euforia AFF, mustahil kalau kita terlupa untuk menyoroti para pemainnya. Kemarin aku udah angkut beberapa nama Garuda muda yang bersinar dan disorot dunia. Gak afdol jika aku tidak mengangkat nama lainnya. Juga masih muda dan bertalenta, yang dalam beberapa leg telah berkontribusi banyak untuk skuad Garuda. Pertama adalah Egy Maulana Fikri, si selebrasi tabrak punggung. Gelandang Garuda asal Medan kelahiran 2000 silam yang gacor di rumput hijau. Di leg kedua semifinal AFF 2020 melawan Singapura, Egy menembus masuk kotak penalti Singapura, melepaskan umpan ke Irfan Jaya dan diselesaikan dengan blunder oleh lawan. Tidak sampai di situ, ia juga memanfaatkan tendangan pojok yang dibuang kiper lawan hingga mencetak gol keempat. Tidak salah memang, penampilannya di AFF yang begitu cemerlang hanya sebagian kecil dari prestasi yang telah ditorehkan. Pernah menjadi pencetak gol terbanyak kejuaraan grassroots Indonesia U12 tahun 2012 dan membawa skuadnya juara. Penampilannya inilah yang membuat tim Liga Super Slovakia, FK Senica meliriknya. Tapi ia masih harus menempuh pendidikan sepak bola di Diklat Ragunan pada tahun 2013 dan 2015 di Apacinti Football Academy. Sebelum mendarat di FK Senica Liga Serbia, tahun 2018 Egy lebih dulu dipinang menjadi gelandang penyerang klub Lesia Gdansk, Polandia. Tidak mengecewakan, Egy sampai disebut Kelok 9 karena memperlihatkan drive bola ala Messi. Memutar seperti jalanan Kelok 9 di Sumatera. Begitupun saat memperkuat FK Senica sejak 2021, Egy kembali memperlihatkan Kelok 9-nya yang khas itu. Si Kelok 9 ini juga pencetak gol terbanyak di Piala Suratin 2016 dan pencetak gol terbanyak sekaligus pemain terbaik di Gothia Cup 2016 dan 2017 Egy memperkuat U19 di turnamen Toulon melawan Brasil U19 dengan penampilan memukau kala itu. Membuatnya mendapatkan penghargaan Breakthrough Player of the 2017 Toulon Tournament. Segudang prestasi dalam dan luar negeri hingga menjadi senjata baru Sinteyong. Ia didatangkan di AFF edisi 2020-2021. Melengkapi formasi senjata muda lainnya. Baru dimasukkan sebagai pemain pengganti di menit ke-66 saat kontra Singapura. Dan langsung cetak 1 gol, 1 assist. Akurasi menembak dan passingnya boleh diadu. Dan skillnya menggocek dan passingnya juga gak bisa dianggap sebelah mata. Per 26 Desember 2021, harga pasaran Egy menyentuh angka 3,04 miliar rupiah. Dan aku salah satu penggemarnya loh. Berikutnya mari kita beri tempat khusus untuk Witan Sulaiman. Mendapat spotlight di AFF terus diberitakan menjadi tema unggahan akun-akun bola. Sebuah karena kontribusi terbaiknya di Pesta Sepak Bola Asia Tenggara 2020-2021. Menjadi andalan Sinteyong, Witan dimainkan di 6 pertandingan dengan akurasi passing terbaik, menciptakan 3 assist dan mencetak 2 gol. Yang salah satunya dinilai sangat berkelas. Saat leg pertama semifinal melawan Singapura, tektokan cantik diperlihatkan Asnawi Mangkualam yang Witan selesaikan dengan sangat pas ke gawang lawan. Witan Sulaiman Simanjuntak, putra Palu kelahiran 2001 silam, lulusan Sekolah Sepak Bola Galara Utama di Palu dan Sekolah Atlet Ragunan, Jakarta. Debut di U19 melawan Brasil, langsung cetak gol. Tahun 2017 saat memperkuat U18, ia mendapat julukan Baby Shark dari warga karena komentator menyanyikan lagu Baby Shark tiap Witan cetak gol. Saat kontra Brunei, si Baby Shark ini menyumbang 2 gol yang menjadi gol favorit warga. Musim 2019 di putaran kedua, Witan digandeng PSIM Yogyakarta. Namun Laskar Mataram sudah mengindikasikan di awal bahwa itu hanyalah transfer singkat. Untuk menambah jam terbang Witan menghadapi SEA Games 2019. Kala itu ia juga sudah dilirik klub Serbia. Tapi karena usianya masih 17 tahun, Witan menunda 2 tahun untuk bisa terbang ke Eropa. Tim Liga Super Serbia FK Ratnik Surdolika mengontraknya 3,5 tahun dengan syarat bisa pulang untuk pemusatan latihan U19 dan persiapan U20 FIFA.
Di Liga Serbia pekan ke-29 saat klubnya melawan FK Redniki Niš, Witan memperlihatkan skillnya mencuri bola dari operan lawan di dinding pertahanan dan tak memberikan waktu sedetik pun bola tersebut nangkring di kaki penyerang. Dari Serbia, kini ia berlabuh di Liga Polandia memperkuat klub Lesia Gdańsk. Per Juni 2021, harga transfer Witan tembus 870 juta rupiah. Di leg kedua semifinal AFF 2020-2021 melawan Singapura, nama Alfeandra Dewangga Santosa juga harus disebutkan. Bek tengah yang menjaga pertahanan seperti penjaga istana. Penjaga yang selalu bermain penuh di 3 pertandingan awal AFF tanpa kendor. Saat kontra Laos, 1 asisnya adalah sebuah tendangan jauh yang melambung tepat ke arah Evan Dimas dan diselesaikan dalam cetakan gol, membuatnya menjadi man of the match saat itu. Assist of the day. Akrab disapa Dewa, pemain kidal ini adalah bek PSIS Semarang kelahiran 2001 silam. Bermain di AFF, Dewa dipercayakan memainkan 6 pertandingan dengan penampilan yang tidak pernah mengecewakan. Saat laga International Cup U19, Dewa yang menjaga lini belakang berhasil membuat pemain Real Madrid yang memperkuat U19 Spanyol sampai emosi karena Dewa menempelnya terus sampai upaya serangan digagalkan. Di AFF kontra Vietnam, kembali aksi Dewa memanjakan mata penikmat bola. Tendangan lawan ke kotak pertahanan dihalau dengan cepat dan dibawa langsung ke area lawan. Full bermain kala itu, full juga ia mencegat serangan lawan. Hampir seorang diri. Tendangan tajam dari area pertahanan, jegalan bola kaki yang memutar, sundulan dari samping. Skill pertahanannya terlihat seperti sebuah tarian. Di PSIS bersama Arhan, ia menjadi tembok kuat di Liga 1. Tak salah jika harga pasaran Dewa per 14 Desember 2021 menyentuh angka sekitar 4 miliar rupiah. Dan selamat Natal untuk semua yang merayakan, khusus kepada Ricky Kambuaya, pemain Persebaya yang memperkuat Garuda di AFF 2020-2021 dengan kontribusi terbaik. Putra Sorong kelahiran 1996 ini adalah pendobrak dari lini tengah hingga masuk dalam daftar Man of the Match di AFF 2020-2021. Kambuaya, si mutiara dari timur, tak pernah jadi cadangan, selalu jadi starter, tak tergantikan dan diandalkan Sinteyong. Itu karena staminanya full charge sepanjang pertandingan. Serupa dengan titian karirnya yang konsisten dan penuh perjuangan. Didakinya beneran dari bawah, dari Liga 2, bermain di PSMP Mojokerto, kemudian diangkut Coach Seto ke Bumi Sembada, hingga PSS Sleman promosi ke Liga 1. Seto tak lagi duduk di kursi pelatih. Kambuaya ikut pindah. Kini memperkuat Bajul Ijo. Dan bonek pernah dibuat terkesima saat melawan Persis Solo di laga uji coba 2020. Ia melewati 3 lawan untuk memberi umpan ke rekannya. Saat melawan Persija, bonek kembali bergemuruh saat ia mengambil umpan yang dicetak langsung dari depan gawang. Kambuaya memang dikenal tak kenal kata lelah. Stamina jor-joran sepanjang pertandingan dari area pertahanan tembus ke kotak penalti. Tak ayal, harga pasaran Ricky mencapai 3,91 miliar rupiah. Nama lainnya yang tak boleh tidak disebutkan adalah Nadeo Argawinata, penjaga kandang Garuda. Ia disebut-sebut mirip dengan kiper Chelsea Kepa. Skillnya sebagai kiper timnas pun bertaraf internasional. Di SEA Games 2019, berdarah-darah, Nadeo menjaga gawangnya dari serangan. Jatuh lalu bangun kembali, membuang bola lawan, atau mengambilnya untuk diserahkan kepada rekannya. Terkesan ia tak menunggu penjagaan rekan lini belakangnya. Ia dengan cepat mengambil keputusan dari jaring gawangnya. Bahkan di Liga 1, Serdadu Tridatu menang melawan Persija berkat keberhasilannya menampik penalti dari Marco Simic yang harusnya jadi pengimbang skor. Dan timnas di AFF dianugerahi refleks Nadeo kelas Eropa. Telah banyak kali tembakan bola lawan di tepisnya. Dan tepisan penalti Singapura di semifinal AFF 2020-2021 lalulah yang banyak menuai pujian. 4 pertandingan di AFF 2020-2021 terhitung 11 kali ia melakukan penyelamatan bola dan hanya 4 kali kebobolan.
Kiper Bali United kelahiran 1997 ini juga pernah memperkuat Borneo FC hingga menjadi bagian dari skuad U19 dan U23. Sekarang dengan penampilan memukau, harga pasarannya per 14 Desember mencapai 5,21 miliar rupiah. Oke, mari kita teriak bersama, Timnas Jaya, Jaya, Jaya. Tidak hanya di tingkat ASEAN, tapi juga di tingkat Asia dan tembus Piala Dunia. Amin, paling kencang dah.